1875-1031 dari D3 Agribisnis kelas 4A. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang penyimpanan produk dari mata kuliah Manajemen Logistik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sutarni SPMEP di Politeknik Negeri Lampung. Adapun presentasi yang akan saya sampaikan mengenai penyimpanan produk, pembahasan yang pertama yaitu definisi penyimpanan, yang kedua manfaat penyimpanan, yang ketiga tujuan penyimpanan, yang keempat jenis-jenis penyimpanan, yang kelima peran penyimpanan, yang keenam kerusakan dalam penyimpanan, ketujuh penyebab penyimpanan, dan yang kedelapan alat mesin pertanian atau alsintan penyimpanan hasil pertanian. Yang pertama, definisi penyimpanan. Penyimpanan adalah tindakan pengamanan barang karena sesuatu keadaan atau tujuan harus ditahan untuk beberapa waktu sebelum dijual atau didistribusikan atau diproses lebih lanjut. Karena penyimpanan selalu terikat dengan faktor waktu, maka berbagai kemungkinan terutama perubahan yang tidak dikehendaki dapat terjadi selama waktu masih berjalan. Yang kedua, manfaat penyimpanan. Yang A, agar tidak mudah terkena debu. Yang B, agar dapat terjaga dengan baik. Yang C, agar dapat terlihat masih utuh dan baik diproduksi. Yang D, manfaat kegunaannya tidak berkurang. Yang E, agar tidak mudah rusak dan tetap awet. F, untuk menjamin ketahanan pangan. Dan yang terakhir atau G, persediaan bahan pangan dalam menghadapi paceklik. Itu tadi manfaat dari penyimpanan produk. Tujuan dari penyimpanan yaitu untuk pengamanan baik dari pencurian maupun kerusakan oleh serangga, tikus, dan jasad renik. Adapun tujuan lainnya yaitu mencegah kerusakan dan mempertahankan mutu, agar mutu suatu produk dapat tetap terjaga. Jalan yang harus dilakukan misalnya dengan cara mengurangi, menghindari, atau menghilangkan berbagai faktor yang dapat menyebabkan menurunnya nilai komoditas suatu produk. Selanjutnya, penyimpanan komoditas pertanian terutama bahan pangan dan komoditas perdagangan yang strategis, misalnya karet, dapat berjangka pendek ataupun berjangka panjang. Tentu saja perbedaan lama penyimpanan ini karena perbedaan tujuan penyimpanan. Ditinjau dari segi lama penyimpanan, adapun jenis-jenis penyimpanan. Yang pertama, waktu penyimpanan. Yang pertama atau A, penyimpanan jangka pendek. B, penyimpanan jangka menengah. C, penyimpanan jangka panjang. D, penyimpanan sementara. Selanjutnya, jenis-jenis penyimpanan berdasarkan tata niaga, yaitu A, penyimpanan di tingkat petani, B, penyimpanan di tingkat pengepul, C, penyimpanan stok nasional, dan yang terakhir atau D, penyimpanan di tingkat konsumen. Kelima, penyimpanan atau peran dari penyimpanan. Yang A, penyediaan dan pengamanan benih agar kualitas benih tetap baik. Yang B, penyelamatan dan pengamanan hasil panen. C, persediaan atau konsumsi keluarga sehari-hari. Dan yang D, persediaan saat musim paceklik. Yang keenam, kerusakan dalam penyimpanan. Kerusakan bahan pangan. Ini merupakan suatu perubahan karakteristik fisik dan kimiawi suatu bahan makanan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, jenis-jenis kerusakan bahan pangan. Yang A, kerusakan mikrobiologis yang disebabkan oleh mikroorganisme. B, kerusakan mekanis diakibatkan adanya gesekan atau tekanan saat penyimpanan. Yang C, kerusakan fisik diakibatkan oleh insekta,
kondisi lingkungan seperti suhu dan sinar matahari. D. Kerusakan biologis diakibatkan oleh respirasi bahan pangan. Dan yang terakhir atau E. Kerusakan kimia diakibatkan reaksi kimia seperti oksidasi. Next. Faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan di gudang penyimpanan hasil pertanian, yang pertama yaitu serangga hama gudang, yang kedua hewan pengerat atau tikus. Adapun pengendalian yang dapat dilakukan, pengendalian untuk serangga hama gudang dapat dilakukan dengan membersihkan gudang atau kebersihan gudang. Selanjutnya, pengendalian yang dapat dilakukan untuk hewan pengerat atau tikus yaitu dengan meletakkan senyawa kimia beracun, atau dapat juga dilakukan secara fisik yaitu membunuh atau mematikan tikus. Yang ketujuh, penyebab kegiatan penyimpanan. Kegiatan penyimpanan ini dilakukan karena produk pertanian tidak tahan lama sehingga mudah rusak. Misalnya produk daging. Daging ini memiliki karakteristik yaitu mudah rusak, cepat busuk, dan berbau tidak enak. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan penyimpanan. Kegiatan penyimpanan dapat dilakukan dengan menyimpan daging di dalam kulkas atau freezer agar produknya dapat tahan lama. Inilah penyebab kenapa produk pertanian perlu dilakukan atau diadakan penyimpanan. Yang kedelapan, alat mesin pertanian atau alsintan penyimpanan hasil pertanian. Ada banyak sekali alsintan penyimpanan hasil pertanian, tetapi di sini saya hanya mengambil 3 contoh. Yang pertama yaitu freezer. Freezer yaitu alat yang dapat menyimpan daging agar tetap tahan lama sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Freezer ini merupakan alat pendingin. Selanjutnya yaitu mesin box pendingin. Mesin box pendingin ini biasanya digunakan untuk menyimpan produk-produk hortikultura. Selanjutnya yaitu room ISCR, merupakan ruangan yang digunakan untuk menyimpan produk, misalnya bawang merah. Room ISCR ini dapat menyimpan selama 30 hari produk bawang merah. Adapun alsintan lainnya, misalnya seperti kulkas yang tadi telah saya sebutkan, dan masih banyak lagi. Ini adalah sumber yang saya cantumkan ketika saya menyampaikan presentasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri dengan mengucapkan selamat siang.